Shalom Bapak dosen, kakak Asos dan teman-teman kelas Sejarah Gereja Indonesia B. Kami dari kelompok 3 hendak memberikan tanggapan terhadap kelompok 8 kelompok presentasi. Dan tanggapan kami ini akan terbagi menjadi dua, yaitu tanggapan kritis terhadap makalah dan tanggapan terhadap video presentasi teman-teman. Kita mulai dari yang pertama, tanggapan terhadap. Secara struktur, makalah sudah disusun dengan sistematis dan runtut berdasarkan wilayah geografis, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, serta Bali. Pendekatan ini sangat membantu kami sebagai pembaca dalam menelusuri dan memahami perkembangan kekristenan secara regional. Makalah ini juga kaya akan data sejarah dan tokoh-tokoh. Kelompok presentasi berhasil menghadirkan sosok-sosok penting seperti Kiai Sadrak, Tunggul Wulung, Van Lith, hingga Iwayan Mastra dengan cukup detail. Selain itu, kontribusi lembaga-lembaga Zending dan sinode-sinode lokal seperti GKJ, GKJW, GKPB turut diulas dengan baik. Ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran kelembagaan dalam penyebaran kekristenan. Makalah ini menunjukkan pendekatan lintas disiplin yang menarik. Data sejarah gerejawi tidak berdiri sendiri, tetapi dihubungkan dengan aspek-aspek budaya, politik, sehingga konteks perkembangan agama Kristen di Indonesia terlihat lebih utuh dan kompleks. Namun demikian, tiada gading yang tak bercela. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu teman-teman perhatikan. Makalah teman-teman belum menampilkan perbandingan yang eksplisit antara wilayah. Padahal perbandingan strategi dan hasil misi antara wilayah ini dapat memperkaya analisis teman-teman. Contohnya seperti teman-teman tidak menjelaskan mengapa pendekatan pendidikan tampak lebih berhasil di Jawa daripada di Bali. Padahal jika itu dijelaskan, itu akan sangat memperkaya makalah teman-teman. Selain itu, makalah ini terlalu fokus pada peran Zendeling dan tokoh-tokoh elit, sehingga kurang menggambarkan perspektif umat di akar rumput. Padahal respons komunitas lokal, baik berupa penerimaan, adaptasi, maupun penolakan, itu adalah faktor kunci dari berhasil atau tidaknya suatu misi. Kurangnya eksplorasi isu sinkretisme dan inkulturasi, yang dimana makalah teman-teman menyebutkan istilah sinkretisme dan inkulturasi, tetapi tidak memberikan definisi yang jelas dan dari perbedaan keduanya. Kemudian, serta bagaimana hal ini mempengaruhi identitas keagamaan dan budaya umat Kristen yang ada di Jawa dan di Bali. Lalu, dalam makalah teman-teman juga kurang mendalami analisis konflik internal. Makalah menyebutkan adanya perbedaan pendekatan antara misionaris Belanda dan tokoh pribumi seperti Kiai Sadrak, yang dimana tetapi kurang mengupas secara rinci dinamika konflik internal di antara komunitas Kristen sendiri dan dampaknya terhadap perkembangan kekristenan di Jawa dan Bali. Lalu aspek sosial, politik, dan kolonialisme kurang dikaji secara kritis oleh teman-teman kelompok. Meskipun disebutkan di dalam makalah hubungan erat antara penyebaran Kristen dan kolonialisme Belanda, tetapi makalah kurang mengkritik secara mendalam bagaimana kolonialisme mempengaruhi strategi, misi, dan penerimaan masyarakat, serta bagaimana hal ini menimbulkan dilemanya identitas bagi umat Kristen pribumi di situ. Lalu yang terakhir, kurangnya data kuantitatif dan statistik, maka yang dimana makalah teman-teman banyak mengandalkan narasi sejarah dan kualitatif, namun minim data statistik yang menunjukkan perkembangan jumlah penganut Kristen dari waktu ke waktu, terutama di Bali dan Jawa Tengah, sehingga sulit mengukur dampak nyata dari pendekatan inkulturasi itu sendiri. Terima kasih. Nah, teman-teman, materi yang kalian bahas dalam makalah adalah tentang sejarah masuknya agama Kristen di Pulau Bali dan Pulau Jawa. Namun, perlu diperhatikan bahwa agama Kristen dibawa masuk oleh para misionaris dari Belanda. Hal ini tentu dapat memengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia memandang dan berpendapat tentang agama Kristen. Seperti yang kita tahu bahwa sebagian dari orang Indonesia itu menganggap bahwa agama Kristen adalah agama penjajah. Selain itu, gereja-gereja Kristen di Jawa dan di Bali juga menggunakan strategi untuk membuat agama Kristen lebih diterima oleh masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat di Pulau Bali dan di Pulau Jawa itu sendiri.
Namun, teman-teman harus memberikan penjelasan lebih lanjut tentang keefektifan strategi-strategi ini dan perlu menjelaskan lebih lanjut juga bahwa strategi yang digunakan tidak menghilangkan nilai-nilai dasar dari agama Kristen ataukah sebaliknya tidak menghilangkan nilai asli dari budaya lokal. Dalam keseluruhan, makalah ini perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang kompleksitas sejarah agama Kristen di Jawa dan di Bali, serta dampak dari penjajahan dan strategi yang digunakan oleh gereja-gereja Kristen. Pada bagian keunikan GKJW, terkhususnya pada bagian struktur, di situ teman-teman hanya menjelaskan tentang pengembangan organisasi yang federatif. Nah, tetapi tidak hanya penjelasan singkat, mungkin penjelasan singkat dari teman-teman mengenai organisasi apa yang ada di dalam gereja tersebut sehingga kami sebagai penanggap pun dapat mengetahui dan memahaminya lebih dalam. Halo teman-teman kelompok 8, terima kasih untuk kerja kerasnya sehingga teman-teman sudah mempersiapkan dan membuat video yang sudah dikirimkan ke WA Group dan diupload di YouTube. Kami mengapresiasi untuk kerja keras teman-teman sehingga video presentasi ini bisa ada. Oke. Namun ada beberapa hal yang ingin kami tanggapi dari video presentasi teman-teman. Untuk openingnya sudah bagus menurut kami teman-teman. Namun teman-teman tidak memberikan narasi seperti pengantar atau pembuka untuk masuk pada penjelasan materi, sehingga terkesan sebagai penonton kami melihat bahwa ini cuma video penjelasan, bukan video presentasi. Lalu yang berikutnya, teman-teman juga tidak memberikan slide untuk introduction, untuk perkenalan, sehingga kami tidak tahu siapa saja anggota-anggota kelompok teman-teman, sehingga menurut kami teman-teman seharusnya menambahkan seperti perkenalan langsung ataupun lewat nama dan NIM begitu, sehingga video ini terkesan sebagai video presentasi. Video pembahasan sudah dieksekusi dengan cukup baik dalam hal pembahasan. Namun beberapa hal teknis juga harus teman-teman perhatikan. Akan lebih baik jika di setiap pergantian tema, teman-teman menuliskan tema besar dari video ini atau tema besar dari segmen ini apa, biar penonton itu lebih jelas mengetahui apa tema yang teman-teman bahas. Lalu pada bagian keunikan GKJ, GKJTU, dan GITJ, itu masih kurang digali. Dalam video teman-teman menjelaskan ketiga keunikan gereja ini, namun sebenarnya ketika menonton, kami merasa tidak ada yang unik sama sekali. Teman-teman hanya menjelaskan perbedaan wilayah, latar belakang Zending, dan itu cuma perbedaan teman-teman, itu bukan keunikan. Kemudian mengenai penggunaan bahasa Jawa, budaya yang tidak hilang, serta ibadah yang kontekstual, hal ini nampak dalam ketiga gereja tersebut. Jadi, kalau ketiganya sudah sama, apa yang bisa disebut dengan keunikan? Sekian. Selanjutnya, karena kualitas suara yang tidak stabil dalam video presentasi teman-teman membuat penonton kesulitan dan kurang mengerti apa yang teman-teman jelaskan, kurang menikmati juga ya. Akibatnya penonton kurang paham. Menurut kelompok kami, teman-teman harus lebih kreatif lagi dalam creative dan pembuatan video, seperti teman-teman bisa menyematkan tulisan berupa judul, subjudul, ataupun teman-teman bisa menambahkan poin-poin yang akan teman-teman jelaskan. Lalu untuk pengumpulan videonya, penguploadan videonya itu teman-teman terlambat ya. Semalam jam 8 sampai teman-teman berkumpul jam 7 pagi tadi. Dan dari kalkulasi kami, teman-teman terlambat 12 jam 51 menit. Lalu dalam video presentasi teman-teman ini, teman-teman juga tidak memberikan video closingnya, sehingga kami sebagai penonton berpendapat bahwa sepertinya ini cuma video penjelasan tapi bukan video presentasi. Untuk isi dari penjelasan video teman-teman ini, menurut kami teman-teman sudah mengemasnya dengan baik. Dari penjelasan teman-teman ini, sehingga materi yang diberikan tidak menimbulkan kontradiksi atau tidak sesuai dengan makalah dan video presentasi teman-teman.